rumah warga tampak hancur. Tanah Sumatera hari ini berduka. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi bencana yang merenggut rumah, kenangan, bahkan nyawa. Hujan turun tanpa henti, sungai meluap, tanah longsor, dan ribuan keluarga harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Perkenalkan, saya Wizia Amrini Ulia. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua melihat bencana banjir di Pulau Sumatera bukan hanya sebagai peristiwa alam, tetapi sebagai kisah hubungan manusia dengan manusia, teknologi, dan penderitaan. Jadi, apa yang terjadi di Sumatera? Kenapa akhir-akhir ini curah hujan tinggi? Dan apa sih penyebabnya? Yang pertama namanya siklon tropis Senyar. Siklon tropis Senyar adalah sebuah sistem tekanan rendah non-frontal berskala sinoptik yang terbentuk di atas perairan hangat Samudra Hindia bagian timur, tepatnya di perairan Selat Malaka, Timur Aceh pada akhir November 2025. Fenomena ini merupakan kejadian yang tidak umum terjadi di dekat wilayah di Indonesia. Karakter dan dampak utamanya yaitu pertama, pemicu cuaca ekstrim. Siklon Senyar memicu cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim, angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah sekitarnya. Wilayah terdampak, dampaknya paling signifikan dirasakan di Aceh dan Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang lebat di sebagian wilayah Sumatera Barat dan Riau. Bencana hidrometeorologi, cuaca ekstrim ini menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, dan banjir pesisir. Kerugian, siklon ini menimbulkan dampak yang parah, menyebabkan ratusan korban jiwa dan ribuan orang mengungsi di Indonesia dan Malaysia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengklarifikasikan sistem ini sebagai siklon tropis setelah bibit siklon 95B mengalami intensifikasi. Masyarakat di daerah terdampak diimbau untuk selalu waspada dan memantau informasi terkini dari kanal resmi seperti BMKG untuk peringatan dini dan mitigasi risiko bencana. Yang kedua adalah deforensiasi. Deforensiasi adalah proses penghapusan atau pengurangan hutan, biasanya sebagai hasil dari aktivitas manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama adalah penebangan pohon secara berlebihan. Kurangnya resapan air dapat mengakibatkan banyak dampak seperti banjir, longsor, dan lain-lainnya. Yang kedua ada pembukaan lahan. Pembukaan lahan secara besar-besaran seperti biasanya ditanam sawit dapat mengurangi resapan air. Sawit bukanlah pohon yang dapat meresap air dengan baik. Yang ketiga, penambangan. Jadi, kenapa itu terjadi? Karena daerah resapan air, hutan-hutan yang seharusnya meresap air dengan baik menjadi kurang. Apa sih akibatnya? Banjir gelondongan kayu yang terjadi di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Longsor, hewan-hewan banyak kehilangan tempat tinggal, banyak yang mati, dan itu semua terjadi karena dampak dari deforensiasi. Namun, dari apa yang terjadi ini, kita dapat mengambil suatu pelajaran. Adanya hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan penderitaan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan teknologi,
juga memiliki peran di situ. Yang pertama, adanya hubungan manusia dengan manusia. Dari bencana yang terjadi, kita dapat melihat di tengah musibah ini, kita melihat sisi terbaik dari kemanusiaan. Warga membantu warga, relawan datang tanpa diminta, dapur umum berdiri di berbagai titik pengungsian, bantuan makanan dan pakaian dan obat-obatan yang terus berdatangan. Salah satu contoh nyatanya adalah perjuangan Ferry Irwandi yang melakukan penggalangan donasi sebanyak 10 miliar dalam sehari. Dalam penyalurannya langsung kepada korban banjir. Donasi itu digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti makanan, air bersih, dan lain-lainnya. Di saat negara dan sistem memiliki keterbatasan, solidaritas manusia menjadi penolong pertama. Yang kedua, adanya hubungan manusia dengan penderitaan. Namun di balik bantuan ada luka yang tak terlihat. Di Sumatera Barat banyak keluarga kehilangan anggotanya. Di Aceh banjir besar menelan korban jiwa dan memaksa ribuan orang mengungsi. Salah satu kisah yang paling menyentuh dari seorang bapak asal Minangkabau yang hingga saat ini masih menunggu kabar dari istrinya yang terseret banjir. Bahkan sampai sekarang belum ditemukan. Bagi mereka, banjir bukan sekadar berita. Banjir adalah kehilangan, banjir adalah trauma, banjir adalah luka yang mungkin tak pernah sepenuhnya sembuh. Lalu yang ketiga, adanya hubungan manusia dengan teknologi. Di tengah krisis teknologi juga memainkan peran penting. Akibat komunikasi yang terputus dari banjir ini, teknologi adanya karena kesulitan komunikasi dengan keluarga, Yang ketiga, manusia dengan teknologi. Di tengah krisis yang terjadi dengan banjir, pastilah internet mati. Banyak korban yang selamat tidak dapat menghubungi keluarganya. Namun, dari situ kita dapat melihat banyaknya bantuan yang memberikan internet gratis. Juga Elon Musk memberikan satelit kepada masyarakat yang terdampak banjir. Yang keempat, adanya hubungan manusia dengan budaya. Dari semua itu, budaya lokal kita yang kekuatannya luar biasa, yaitu nilai gotong royong kembali hidup. Warga bersama-sama membersihkan lumpur, memperbaiki rumah, dan menyiapkan makanan. Selain itu, tradisi berbagi, musyawarah, saling menjaga sesama, memperkuat ketahanan sosial masyarakat di Pulau Sumatera dalam menghadapi bencana. Budaya bukan hanya warisan, tetapi alat untuk bertahan hidup di tanah Sumatera yang berduka. Namun dari luka itu kita belajar bahwa bahasa dan budaya dapat menjadi jembatan antara penderitaan alam dan adaptasi berkelanjutan. Bahwa alam harus dijaga, bukan dieksploitasi. Bahwa kepedulian manusia adalah kekuatan terbesar di tengah krisis. Ini bukan karena air Jadi, ya. mari melestarikan hutan dan lingkungan. Mari peduli terhadap sesama. Dan mari belajar dari dari bencana agar tidak terulang. Karena menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Jika Rumah adek di mana? Oh, dekat sini ya? Dekat mananya? Oh.
Berarti rumah sini ada yang kena nggak, Dek? Dekat mananya? Oh, dekat situnya. Kena hancur rumahnya, Dek. Oh.